Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu zuhur Masjid Nurul Iman, kantor PTPN 5 Pekanbaru. Semua kita yang hadir di Masjid Nurul Iman pada kesempatan ini, mari sama-sama kita berdoa, memohon, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dengan sehat itulah kita bisa melaksanakan kegiatan, aktivitas, tugas kerja, baik itu yang sifatnya duniawi, lebih-lebih lagi untuk ukhrawi. Sholat berjamaah bisa kita lakukan dengan baik di 5 waktu itu karena kita merasa diri dalam keadaan sehat. Tapi kalau sudah berbau dengan suatu penyakit, apa yang bisa dilakukan? Tapi semua kita hadir ini insyaallah sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kamu padaku kata Allah, aku tak lupa kepada kamu. Bersyukur kamu kepadaku kata Allah, janganlah kamu kufur atas nikmatku. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah memasuki kalender hijriyahnya 22 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Saya ulangi lagi, 22 Zulqa'dah. Bersamaan dengan Masehinya hari ini adalah tanggal 30 Mei tahun 2024. Mengapa saya ingatkan kepada tanggal ini? Tak lain adalah mengingatkan kepada kita bahwasanya hari raya Idul Adha, hari raya haji, hari raya kurban sudah semakin jawablah Pak. Ini saya ceramah Pak. Sudah semakin. Insya Allah hari raya Idul Adha itu jatuhnya pada hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2024 bersamaan dengan tanggal 10 Zulhijjah tahun 1445. Kalau hari raya haji, hari raya kurban, hari raya Idul Adha jatuhnya atau tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juni, hari ini sudah tanggal 30, berarti bulan ini berapa hari lagi tinggal? Bulan ini berapa hari tinggal? Masehi maksudnya ya? 2 hari lagi lah. Hari ini sampai besok. Sabtu sudah tanggal. Berarti dihitung dengan sisa bulan sekarang tambah tanggal 16 Juni, berarti di luar hari ini hari raya haji tinggal 17 hari lagi. Ya Bu? Nah, Ibu mengerti jawab. Tirai kita ini pembatas atau sutroh tak dibuka. Rame juga nih. Tak tahu lah ya. Bapak Ibu yang berbahagia, tinggal 17 hari lagi. Tadi doa sehat
kita berhari raya lagi. Amin kalah. Coba tengok bendera di fotonya, ambulan setiap 2 jam. Alternatif, kalau tidak membawa orang sakit, meninggal. Doa lagi, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dengan hari raya haji, hari raya Idul Adha. Yang tak lupa banyak. Itu dekat menyentuh iman, tidur dia siang, pak jatuh langsung meninggal. Umur 52 tahun, coba. Tidur siang, jatuh, pak. Tak penyamaan. Itu tak lain riwayat jantung. Tapi kalau saya tengok macam bapak ibu yang hadir pada kesempatan ini sampai di hari raya itu, apalagi Pak Pondak masih berminyak lebih boleh dia. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita larikan pandangan kita agak jauh, ya, di kota Makkah Al-Mukarramah sampai hari ini berubah, sudah hari yang ke-19 keberangkatan jemaah haji Indonesia menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Hari ini sudah masuk hari yang ke-19 terhitung hari berangkatnya dari tanah air. Sampai pada hari ke-19 ini sudah 24 orang jamaah Indonesia meninggal dunia. Tak dapatlah mengerjakan haji, akhirnya nanti dibadal hajikan. Memang meninggal pada masa mengerjakan haji, baik sebelum atau sedang atau sesudah, itu kata Nabi mati syahid. Orang meninggal karena haji mati syahid, tapi dia syahid di sisi Allah, yang tinggalkan sedih. Ya bu, orang balik dengan kopornya, ini balik kopor, orangnya tinggal. Oleh karena itulah jemaah haji kita yang ditinggalkan insya Allah diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mereka belum lagi mengerjakan haji, masih dalam ibadah. Ibadah di tanah suci itu luar biasa. Ibadah sholat wajibnya, ibadah sholat jenazahnya, ibadah sholat sunatnya, berbanyak istighfar, zikir, tawaf, sa'i, melihat Ka'bah, menengok Ka'bah itu aja la ilaha illallah. Kata Rasul, di Ka'bah itu setiap hari pada musim haji ini diturunkan oleh Allah 120 rahmat. 120 rahmat turun di Ka'bah. Bagi 3, 60 rahmat itu diberikan kepada orang yang sholat di situ. 40 rahmat diberikan orang yang sedang tawaf. Berapa tinggal? Bisa 20 tadi. Berapa tinggal? Berapa imam bapak? Diturunkan 120 rahmat, 60 rahmat bagi orang sholat, 40 rahmat untuk orang tawaf. Berapa tinggal? 20 lagi untuk orang menengok Ka'bah itu aja. La ilaha illallah. Kalau menengok lima dapat berapa? Ada rahmat tak? Tak ada. Ka'bah luar biasa. Jadi mereka belum lagi mengerjakan haji. Kapan? Mandi sunat ihramnya, memakai ihramnya, berniat hajinya di Hotel Makkah itu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni. Di situ baru mengerjakan haji. Hari Sabtu tanggal 15 Juni atau tanggal 8 Zulhijjah tarbiyah, di situ mandi ihramnya, di situ berwudu, memakai ihram, berniat untuk haji, lalu berangkatlah seluruh jemaah haji tanpa kecuali menuju padang Arafah sebagai puncak daripada ibadah haji itu sendiri. Jadi kalau berangkatnya tanggal 8 sampai di Arafah tanggal 9 secukupnya. Habis itu nanti malam, pada malam hari raya tanggal 10 Zulhijjah, setelah sholat maghrib menjamak isya, seluruh jemaah haji meninggalkan Arafah untuk mabit di Muzdalifah pada malam hari
Kemudian pada jam 00 seluruh jemaah haji bergerak menuju Mina. Tanggal 10 Zulhijjah selesai sholat subuh. Yang tidak haji mengerjakan sholat Idul Adha, yang mengerjakan haji pada tanggal 10 Zulhijjah itu mendatangi tempat pelontaran, yaitu Jamrat Aqabah, 1 jamarat. Habis itu tahallul awal, yang memakai ihram sudah bisa membuka kain ihramnya, memakai baju biasa. Besok lusa masih melontar 3 jamarat. Tanggal 12 Zulhijjah baru jamaah haji balik ke Mekah. Sepilah Mekah Arafah, sepilah Muzdalifah, sepilah Mina. Seluruh jamaah haji balik lagi ke Mekah untuk melanjutkan rukun haji, yaitu tawaf ibadah, mengitari 7 kali tawaf, kemudian sa'i di antara Safa Marwah, kemudian lagi ditutup dengan ta'allul sani. Selesailah pekerjaan haji. Jadi masa haji itu 5 hari. Tak lama loh, 5 hari. Waktu berangkatnya sampai balik 41 hari. Mengerjakan hajinya 5 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah selesai. Di situ hukumnya, di situ mabitnya, di situ melontarnya, di situ bermalam di Mina, di situ tawaf, di situ sa'i, selesai dengan tahlul. Saya tanya dengan Bapak Ibu, Bu, nanti balik jemaah haji itu apa lo lewatnya? Cepatlah, kita mau sholat sore. Kitanya sih tanya apa lo bawa, tak lebih material, zam-zam, kurma, minyak wangi, niha. Nah itu lo itu lo enggak lah, lebih material namanya. Tetapi hakikatnya adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kita yang tidak pergi haji, ada 4 amalan kita. Dari mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai pada hari 10 itu 4 ibadah kita. Berapa hari itu? Tanggal 9, 10, 2 berarti ibadahnya 4. Yang pertama, di saat jamaah haji sedang wukuf Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, kita yang tidak berada di tanah Arafah dianjurkan Nabi pada hari Minggu tanggal 15 Juni atau 9 Zulhijjah melaksanakan puasa sunat Arafah. Jangan lupa tuh. Ibu, puasa Arafah. Ini di Indonesia tengok ini tidak bisa puasa semua nih, tak ada halangan lagi tuh. Halangan apa lagi? Betul deh. Puasa. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbilah. Rasul sabdakan puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun dosa yang lalu, setahun dosa yang akan datang. 1 hari sebelum sholat Idul Adha, yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juni atau tanggal 9 Zulhijjah. Itu pertama. Yang kedua, pada malam hari raya mengumandangkan takbir. Namanya takbir muqayyad, terikat oleh waktu. Dari mulai malam hari raya takbir sampai berakhir hari tasyrik. Itu namanya takbir muqayyad. Ada lagi namanya takbir mutlak. Itu dianjurkan takbir mulai kapan? Dari mulai masuk 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Baik sebelum sholat atau sesudah sholat, baik siang, baik malam, baik pagi, baik sore, kita dianjurkan memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 takbir, ada takbir mutlak, ada namanya takbir muqayyad. Ada yang terikat oleh waktu, artinya
bisa dikumandangkan setelah selesai sholat fardu selama 4 hari. Kalau mutlak tadi bebas, mau sebelum, mau sesudah, mau siang, mau pagi. Nah, di dalam hadis menyebutkan suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersama Abi Hurairah, dia pergi ke pasar. Keduanya sampai di pasar, dikumandangkannya takbir. Seluruh orang di pasar ikut takbir yang dibacakan atau disampaikan oleh Ibnu Umar dan Abi Hurairah. Itu namanya takbir apa tadi? Itu dia. Yang keberapa lagi? Yang berapa lagi? Yang ketiga, sholat sunat Idul Adha. Jangan lupa. Kemudian yang terakhir, ini kultumnya bisa banyak nih, 20 menit paling lama. Yang terakhir menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha, mulainya pada tanggal 10, berakhirnya nanti tanggal 13. Jadi kalau ada orang menyembelih hewan kurban itu 2 hari 3 hari setelah hari raya, nanti disapun lah, masih kurban orang lagi ya, itu masih ada waktunya tuh sampai selagi takbir. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis terakhir menyembelih hewan kurban. Dasarnya fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Penutup, awas kalau tidak mampu ikut kurban. Ini kan ada duit banyak, orang kaya pergi haji enggak, kurban tak juga mampu. Pergi sholat Idul Adha, jasnya udah mahal, sepatunya mahal, atau sendalnya, istrinya bajunya harga jutaan, nampak betul duitnya, tapi dalam catatan di masjid tak ada dia ikut kurban. Apa kata Nabi orang Jawa ini? Man wajada us'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sanggup berkurban lalu dia tidak mau melakukannya, jangan sekali-kali mendekat di tempat kami sholat hari raya Idul Adha. Jadi boleh sebut tandakan. Kalau ada tetangga ibu bajunya agak mahal, jilbabnya bermani-mani agak sejuta, bajunya begitu, suami pakai jas yang harga mahal, tak ada nama di masjid dekat ibu, bisikan kepada ibu, suruh dia balik, suruh dia pulang dia lah, bilang, kau pulang, ibu rongkek bilang, harga baju mahal, tapi dia ikut kurban bilang, ibu suruh saya pulang. Nabi mengatakan begitu, tak usah lagi dekat-dekat di tempat kami sholat hari aja lah. Ini bagi yang mampu, ada pun tak mampu sholat lah. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. 4 tadi, puasa tanggal 9, mengumandangkan takbir. Ada 2 jenis takbir itu, takbir mutlak dengan takbir muqayyad, kemudian sholat Idul Adha, kemudian ditutup dengan menyembelih hewan kurban. Tidak ada amal anak Adam yang sangat dicintai oleh Allah, kata Nabi, pada hari nahar. Hari nahar itu hari menyembelih itu disebut dengan hari nahar, yang sangat dicintai oleh Allah, melainkan bagi orang-orang yang ikut kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu, kata Nabi, akan datang pada hari kiamat mencari si pelaku kurban itu. Kendaraan dia besok meniti sirat. Apa saja yang ada dalam hewan kurban itu menjadi amal bagi orang yang berkurban. Seluruh daging ini makan saja, tanduk, bulu, kaki, habis masuk semua. Satu yang tidak ikut, yaitu ciri hewan itu sendiri. Bulunya saja dihitung juga satu kebaikan. Satu helai bulu dicatat satu kebaikan. Ikhlaskanlah kurban. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, nilai kurban kamu itu